Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya tentunya Farah Farhat di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Nah, tidak terasa ya, ternyata pemilu sudah kurang lebih setengah bulan berlalu sejak 14 Februari 2024 kemarin. Banyak sekali pemberitaan yang kita baca dari televisi, khususnya yang datang dari Kota Pekalongan, baik pra pemilu maupun pasca pemilu. Nah, pas sekali di sini di sebelah kanan dan juga depan saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Yang pertama sebelah kanan saya ada Pak Miftahuddin selaku Ketua Bawaslu Kota Pekalongan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Farah. Oke, dan nih di depan saya sudah 2 kali talk show di Batik TV tentunya Pak Fajar selaku Ketua KPU Kota Pekalongan. Selamat malam, Pak. Selamat jadi malam. Saya mau kesini jadi agak nge-lag gitu ya. Gimana Bapak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, harus sehat ini. Harus sehat. Pasca pemilu tetap sehat, aman, bugar ya Pak ya? Ya. Iya betul, jangan sampai ada yang tumbang gitu. Nah di sini kita mau ngobrolin santai dengan Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu Kota Pekalongan berkaitan dengan persiapan pemilu sampai pasca pemilu. Sebetulnya apa saja sih yang sudah kita lewati tentunya di Kota Pekalongan ini? Nah langsung saja ini pertanyaan pertama ke Pak Fajar. Bagaimana ini Pak kelancaran dari mulai kampanye pemilu begitu ya di Kota Pekalongan sendiri, kalau bisa diceritakan kembali kelas baliknya seperti apa? Terima kasih Mbak Farah. Jadi kalau secara normatif pelaksanaan kampanye di Kota Pekalongan khususnya kami dari KPU menilai lancar. Tapi nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan oleh kawan saya dari Bawaslu terkait dengan dinamikanya seperti apa. Karena memang kampanye ini perlu ada pengawasan supaya regulasi yang dibuat oleh KPU ini berjalan sesuai on the track-nya ya. Kalau tupoksi KPU sendiri terkait dengan kampanye, sebetulnya kita sudah mengeluarkan produk hukum keputusan KPU Kota nomor 290 tahun 2023 tentang lokasi kampanye, rapat umum, pertemuan terbatas, dan tatap muka serta lokasi pemasangan APK. Jadi kita mengeluarkan regulasi tentang ini loh metode kampanyenya, ini loh tempat yang diperbolehkan untuk memasang APK. Lah, apakah dari peserta pemilu ini mentaati atau tidak? Mungkin nanti akan disampaikan oleh rekan saya dari Bawaslu. Itu sih Mbak. Oke, berarti dari KPU sendiri sudah menjalankan tugas, tadi sudah membuat produk hukum begitu Pak ya, berkaitan dengan apa saja jenis-jenis kampanye yang bisa dilakukan di Kota Pekalongan. Nah ini langsung saja ini terkait dengan pelaksanaannya Pak Miftahuddin, bagaimana ini track record dari Kota Pekalongan terutama dalam pelaksanaan kampanye? Apakah ada kendala-kendala ataupun lancar jaya begitu? Silakan bisa dijawab. Terima kasih Mbak Farah. Mas Ketua KPU tadi sudah menyampaikan dari regulasi-regulasi yang dibuat oleh KPU terkait dengan kampanye yang mulai tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. Ini Bawaslu Kota Pekalongan beserta jajarannya ini mengawasi secara intens. Jadi dari Bawaslu ini sebagai quality control. Peserta pemilu kemudian tim kampanye ini mentaati peraturan atau tidak. Secara regulasi, paradigma Bawaslu yang sekarang itu adalah paradigma preventif, paradigma pencegahan. Jadi upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan di masa kampanye cukup banyak Mbak Farah. Sampai berapa ratus pencegahan yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah diindahkan oleh peserta kampanye dan tim kampanye. Jadi kemudian kalau pelanggaran tetap ada. Jadi meskipun upaya preventif sudah kita lakukan, tapi tetap ada, cuman tidak terlalu banyak gitu. Tidak banyak seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi ada pelanggaran pidana ada 2, kemudian administratif juga ada gitu. Itu boleh diceritakan tidak Pak detailnya berkaitan dengan apa yang pidana itu? Pidana ada 2 itu yang sudah kita kerjakan di tahapan kampanye itu ada 1 yang melanggar yaitu pelanggaran pidana pemilu yaitu kampanye di tempat pendidikan. Ini kan tidak boleh dan sanksinya memang pidana. Kemudian terkait dengan APK ada perusakan APK. Nah itu juga, itu ada.
Nah, terkait dengan tadi kampanye yang terbatas yang sudah kita sampaikan bisa mengawasi secara melekat. Jadi sebelum kampanye dilakukan oleh tim kampanye atau peserta kampanye, kita memberikan himbauan, kita mendatangi timnya, kita memberikan himbauan-himbauan arahan supaya tidak terjadi pelanggaran. Kemudian pada saat pelaksanaan kampanyenya juga kita mengawasi himbauan yang kita sampaikan, yang kita arahkan ini dilaksanakan, diindahkan apa tidak gitu. Nah, terkait dengan APK ya, alat peraga kampanye, itu kan di tahapan kampanye juga ini juga banyak pelanggaran ya, antara lain penertiban APK yang sudah kita lakukan itu sebanyak 2000. Itu penertiban yang melanggar. Ya memang kita sudah melakukan koordinasi dengan baik dengan tim kampanye, peserta kampanye. Memang hal-hal seperti ini memang selalu ada pelanggaran-pelanggaran itu gitu. Oke, kalau ngomong-ngomong soal penertiban APK sendiri, waktu itu yang ditertibkan itu yang seperti apa, Pak? Apakah di jalan mana atau seperti apa bentuk pelanggarannya? Ya, pelanggarannya antara lain kan yang sudah tercantum di dalam perwal, tidak boleh, pemasangannya tidak boleh melintang, kemudian tidak boleh merusak pohon gitu, kemudian tidak boleh hal-hal yang dilarang lainnya. Ini kita tertibkan berdasarkan perwal dan PKPU seperti itu. Kalau di pohon, di perwal kita selagi di situ tidak merusak, di tali itu tidak apa-apa. Berarti tidak dipaku gitu ya, Pak ya? Kalau misal, dipaku ya kita tertibkan. Oke, baik. Berarti tadi berkaitan dengan masa kampanye yang dilakukan di tempat pendidikan dan satu lagi mengenai APK-APK yang melanggar. Itu kalau menurut Bapak termasuknya dalam level apa ini, Pak, pelanggarannya? Masih dalam level yang administratif. Kalau pelanggaran ya? Terkait pemasangan APK administratif. Dan sanksinya ya kita copot gitu, kita tertibkan hal-hal yang melanggar. Berarti bukan yang sampai sanksi berat ataupun efeknya yang berat begitu ya, Pak ya, pada masa kampanye kemarin? Ya tidak, yang berat itu yang klausul perusakan APK ya, karena APK dipasang kemudian ada yang rusak dengan sengaja dan bukti formil materialnya terpenuhi, maka itu menjadi ranah Bawaslu untuk penegakan hukum. Oke, berarti bisa kita simpulkan kalau kemarin di masa kampanye Kota Pekalongan pelanggarannya cenderung dari yang minim sampai ke serius juga ada ya, Pak? Betul, ya? Ada. Oke, baik. Lalu kalau kita berbicara mengenai masa tenang ini, Pak Fajar, setelah kampanye berlangsung terakhir pada tanggal 10 Februari, betul ya? Iya, kemudian setelah itu masa tenang. Nah, ini justru masa tenang itu adalah masa yang tidak tenang, begitu ya, terutama untuk KPU dan Bawaslu ini. Ini saya penasaran, waktu masa tenang yang menjadi fokus dari KPU sendiri apa sih, Pak? Ya, untuk menyikapi masa tenang pada saat itu kita KPU mengirimkan surat yang pertama nomor 439 ya dari KPU. Intinya menghimbau bahwa pada saat masa tenang ini diharapkan peserta pemilu tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun ya. Dan yang kedua, aktivitas kampanye itu juga dilarang di sosial media yang sudah terdaftar. Jadi prinsipnya kita menghimbau, dan yang terakhir diharapkan juga membersihkan alat peraga kampanyenya. Nah, jadi ketika masa tenang itu harapannya sudah bersih. Jadi sekali lagi memang kami sifatnya himbauan, dan nanti apakah sudah dilakukan atau tidak nanti ini rekan saya dari Bawaslu nanti akan menyampaikan bagaimana kondisi pada saat masa tenang di Kota Pekalongan beserta dinamikanya itu sih, Mbak. Karena kami tadi sifatnya hanya tadi melakukan himbauan saja ya. Oke, berarti sudah ada himbauan untuk tetap tenang begitu ya, karena itu masa tenang, jangan sampai bikin status-status yang isinya bermuatan politik begitu. Tapi apakah realitanya seperti itu? Langsung saja kita tanyakan ke Pak Bawaslu ini ya, Ketua Bawaslu Pak Miftahudin, seperti apa rekam jejak dari masa tenang kemarin? Siap. Sesuai regulasi, masa tenang itu adalah masa atau waktu yang disediakan oleh regulasi untuk pemilih untuk bisa menentukan pilihannya gitu. Jadi di masa tenang itu tidak ada kampanye, kemudian tidak ada aktivitas kampanye apapun.
termasuk tidak ada alat peraga kampanye. Kalau kemudian itu ada, maka itu menjadi ranah Bawaslu untuk menertibkan atau membersihkan. Jadi di masa tenang itu karena harus tidak ada alat peraga kampanye yang sudah tertuang di regulasi minimal H-1, maka Bawaslu mulai masa tenang hari pertama tanggal 11 itu mengadakan kegiatan pembersihan alat peraga kampanye. Nah, terkait konteks pembersihan ini Mbak Farah. Jadi perbedaan pembersihan dan penertiban. Kalau penertiban yang tadi kita sampaikan itu adalah APK-APK yang melanggar. Tapi pembersihan konteksnya adalah seluruh alat peraga kampanye. Mau itu melanggar atau tidak, kemudian itu di tempat pribadi atau di tempat umum, di tempat swasta atau di tempat pemerintahan. Itu kita bersihkan semuanya. Bahkan yang di situ APK yang berbayar pun kita bersihkan, yang di billboard itu. Nah, kita tidak sendiri. Jadi Bawaslu koordinasi dengan KPU, kemudian kepolisian sebagai pihak keamanan, kemudian Satpol PP sebagai ini bersama-sama kita mencopot, Dishub juga. Jadi semuanya kita bersihkan dan alhamdulillah tanggal 11, 12 berarti hari pertama kedua kita laksanakan itu sudah clear. Hari ketiganya H-1 sudah tidak ada APK yang terpasang di Kota Pekalongan. Jumlahnya sangat banyak sekali Mbak Farah. Yaitu berapa ribu itu Pak kalau dihitung? Kami catat ada 6.000. Oh gitu. Kabar-kabarnya ada banyak masyarakat yang meminta untuk ini ya Pak, untuk keperluan pribadi, misalkan untuk keperluan di rumah atau apa. Jadi APK-APK-nya itu ingin dimanfaatkan untuk di rumah. Betul atau tidak itu Pak? Saya dengar dari sosial media itu lucu banget. Sebenarnya normatifnya tidak boleh Mbak Farah. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ketika penertiban ya kita tertibkan, kita angkut, kemudian kita taruh di Satpol PP sekarang, nanti kita agendakan untuk pemusnahan. Nah, takutnya kalau diminta warga kemudian nanti dipasang kembali atau digunakan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga itu bisa melukai hati dari pemiliknya. Nah, ini nanti yang disalahkan kita. Itu tidak boleh itu pada saat penertiban. Dan sekarang dari 6.000 APK yang dibersihkan oleh gabungan dari tim Bawaslu itu sekarang berada di Satpol PP. Dan nanti agendanya minggu depan insya Allah kita agendakan bersama Satpol PP dan lainnya untuk pemusnahan. Berarti nanti akan dimusnahkan. Betul. Pemirsa ya, tidak boleh diminta apalagi untuk keperluan pribadi di rumah gitu ya. Jadi jangan sampai yang viral di sosial media, aduh itu emang-emang APK-nya, MMT-nya mending buat ini buat itu, tidak boleh ya Pak ya. Tapi selain hal itu barangkali ada warga yang kemudian meminta langsung kepada pemiliknya, itu di luar dari ranah kami. Oh begitu. Itu bisa-bisa saja dan boleh gitu. Kalau sudah misalkan dari partai A ada warga yang minta itu, saya minta aja untuk alas apa. Nah, transaksi itu ya kita tidak tahu dan itu diperbolehkan saja. Tapi kalau pada saat penertiban normatifnya kita tidak membolehkan. Iya, seperti itu Mbak Farah. Baik. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai agak sedikit mundur ke belakang lagi mengenai distribusi logistik nih Pak. Mungkin dari KPU terlebih dahulu, ini kelancarannya sejauh ini seperti apa pada waktu itu? Ya, berkait dengan distribusi logistik ada dua hal yang menjadi titik tekan Mbak sebelum kita melakukan proses itu. Yang pertama adalah terkait dengan penyedia. Jadi terkait dengan penyedia atau yang melakukan distribusinya, ini kita selektif. Artinya kita melihat bagaimana kondisi angkutan yang dipunyai, kita harus melihat apakah itu layak atau tidak, lalu jumlahnya, lalu terkait kesediaan dari tenaga bongkar muatnya, karena kita harus memastikan bahwa proses itu bisa terkirim dengan baik ya, jadi barangnya juga terkirim dengan baik. Jadi jangan sampai kendaraannya baik ya, sudah tertutup, artinya kalau hujan kita tidak khawatir, tapi proses manusianya atau tenaga bongkar muatnya ini tidak capable, jadi kita juga khawatir. Lalu yang kedua yang menjadi tolak penting adalah soal koordinasi. Jadi ketika kita sudah punya yang mendistribusikan, kita juga harus melakukan koordinasi.
koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan proses pengawasannya, karena kita juga butuh bantuan dari Bawaslu untuk memastikan bahwa standar operasional prosedur yang telah dibuat oleh KPU itu berjalan dengan baik, kan bisa mengingatkan. Yang kedua, kita koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan proses pengamanannya. Jadi distribusi kemarin kita juga terbantu, terima kasih kepada pihak kepolisian itu mengawal dari gudang sampai dengan gudang yang ada di kecamatan itu. Oke, baik. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai dinamika proses distribusi logistik pada waktu itu di Kota Pekalongan. Namun jangan kemana-mana, tetap di Expose lebih dekat, lebih santai. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Expose lebih dekat, lebih santai. Nah, tadi Pak Fajar selaku Ketua KPU sudah sedikit membahas mengenai bagaimana kerja dari KPU untuk mendistribusikan logistik pemilu. Nah, ini langsung saja kita timpali dengan jawaban dari Pak Miftahudin selaku Kepala Bawaslu. Bagaimana Bapak kemarin dinamikanya? Apakah ada kendala yang diawasi dari Bawaslu terkait dengan penyebaran logistik pemilu? Terkait dengan kendala, tentu saja ada, tetapi kita karena dengan KPU ini koordinasinya intens, kita sinergi, maka kendala-kendala itu selalu bisa diatasi dengan baik. Artinya terkait distribusi logistik ini kan tidak hanya kita berpikir distribusi dari KPU ke TPS, tapi distribusi dari pabrik pengadaannya kemudian mendistribusikan ke gudang KPU, dari gudang KPU ke PPK atau ke kecamatan, kemudian dari PPK ke PPS, dan dari PPS ke TPS. Ini sesuai regulasi, Bawaslu mengawasi dengan serius, dengan intens, kita koordinasi, dan alhamdulillah di Kota Pekalongan ini distribusi logistik sesuai dengan regulasi yang ada. Artinya kesesuaian yang kita pastikan di dalam ranah tupoksi Bawaslu adalah kesesuaian waktu. Nah, di samping kesesuaian waktu adalah kesesuaian jumlahnya. Jadi sebelum didistribusikan kita pastikan dulu jumlah di dalam kota kemudian di luar kota itu sesuai apa tidak. Nah, dari jajaran-jajaran pengawas kami sudah memastikan dengan betul. Kesesuaian waktu, kesesuaian jumlah. Yang ketiga adalah kesesuaian kualitas. Kesesuaian kualitas ini kita sudah mengawasi di dalam pengadaannya, di pabriknya. Kita lihat sampel, kita koordinasi dengan baik dengan KPU. Alhamdulillah dari 3 elemen itu, waktu, jumlah, dan kualitas ini sudah sesuai, sehingga dalam pelaksanaan 14 Februari ini tidak ada masalah apapun terkait dengan logistik. Oke, begitu juga pun tidak ada permasalahan berkaitan dengan ketika didistribusikan ya Pak ya, karena kita tidak ada kendala secara geografis, ada tidak Pak kira-kira? Gak ada ya Pak? Geografis yang kita khawatirkan ini alhamdulillah tidak terjadi. Tidak ya, terjadi. Pak? Saya tahu, pasti banjir. Di beberapa titik ini kan tahun lalu memang di Februari banjir. Ya, betul. Tapi alhamdulillah kemarin berkat doa kita bersama, alhamdulillah, betul sekali. Di pra maupun pasca ini tidak terjadi hal-hal itu, sehingga proses distribusi berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah berarti secara geografis tidak ada, dan tadi juga secara teknis pun aman sentosa ya Pak ya, dari 3 elemen tadi sudah terpenuhi ketika pendistribusian logistik. Nah, ini kita langsung saja masuk ke pembahasan ketika pemilu nih, hari Valentine 14 Februari 2024. Secara garis besar kalau saya lihat di beberapa media begitu ya di Kota Pekalongan, bahkan Pak Af pun bilang kondusif begitu Pak. Nah, ini kalau dari Pak Fajar selaku Ketua KPU Kota Pekalongan sendiri, seperti apa penilaiannya? Ya, jadi ada 2 indikator ketika
orang mengatakan pemilu itu berjalan dengan baik ya Mbak. Yang pertama tentu kita melihat di partisipasi ya. Yang kedua adalah terkait dengan kondusivitas. Sejauh saya amati, pelaksanaan pemilu di Kota Pekalongan ini kondusif karena tidak terlihat kerusuhan ya. Yang pertama artinya kerusuhan di dalam TPS, ada orang yang berusaha untuk menghancurkan atau menggagalkan ya. Jadi saya tidak melihat itu sejauh ini dan tidak ada laporan dari teman-teman di bawah. Lalu untuk mewujudkan kondusivitas tadi juga kita karena ada faktor cuaca tadi ya, kita sudah mempersiapkan 49 TPS panggung ya yang sudah terpasang. Alhamdulillah hari H juga tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan tadi ya, banjirop. Jadi kita sudah melakukan upaya preventifnya tadi berupa TPS panggung, dan yang terakhir yaitu kita tidak ada pemungutan suara ulang. Yaitu karena apa? Karena sekali lagi saya meyakini bahwa itu adalah kolaborasi yang baik antara KPPS di TPS dan juga dari pengawas TPS, karena pengawas TPS juga berfungsi untuk memastikan teman-teman KPPS ini bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi itu sih Mbak, tiga indikator tadi yang meyakini saya bahwa pelaksanaan pemilu di Kota Pekalongan berlangsung dengan kondusif. Oke, baik. Lalu kalau menurut Pak Miftahuddin sendiri bagaimana tanggapannya Pak? Ya, saya setuju yang disampaikan tadi Mas Ketua KPU. Secara garis besar Kota Pekalongan kondusif di dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi meskipun kita mengatakan ini secara garis besar kondusif, ini kan kondusif itu kan output dari proses gitu ya. Nah, proses kita tetap ada dinamika, ada sesuatu yang dalam proses itu luar biasa dinamikanya gitu. Dalam proses kacamata Bawaslu ini ya kita mengamati memang jajaran pengawas ini menemukan hal-hal kesalahan teknis, kesalahan human error yang dilakukan oleh kawan-kawan di bawah gitu, dan hal-hal itu bisa diatasi bersama. Jadi prosesnya meskipun itu ada kesalahan administrasi, kesalahan ini kita selesaikan di tingkat bawah, di tingkat TPS tidak selesai, paling mentok itu di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan, jadi proses rekapitulasi di kecamatan ini kita godok bersama sehingga proses di tingkat kota ini sudah tidak ada residu. Tidak ada residu-residu yang di situ menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya setelah melalui proses dinamika yang sangat luar biasa, maka kita garis bawahi di Kota Pekalongan kondusif. Tidak ada permasalahan yang luar biasa. Meskipun di Krapyak sempat ada ini Mas Fajar ya. Ada apa itu Pak? Ada pemilih yang di situ tidak mempunyai hak pilih. Dalam arti bukan mempunyai hak pilih terkait usia, tapi tidak ada dalam DPT, kemudian KTP-nya bukan orang situ, gitu memaksakan untuk memilih. Itu ya cukuplah kemarin cukup luar biasa, tapi bisa diatasi dari bantuan kepolisian juga. Berarti sudah berhasil dicegah begitu Pak ya? Ya sudah berhasil dicegah. Oke, tapi secara general bisa dikatakan pemilu kemarin 14 Februari di Kota Pekalongan berjalan dengan kondusif. Nah, berbicara mengenai pemilu nggak cukup kalau kita bicara soal kondusivitasnya saja. Kita juga perlu sesuatu hal yang seger-seger gitu ya di pemilu. Nah, apa itu? Nah, pasti ini kalau misalkan pemilu pasti nggak terlepas dari berita TPS unik. Nah, ini saya mau tahu nih dari Pak Fajar terlebih dahulu, seberapa unik sih di Kota Pekalongan TPS yang sudah dibangun itu? Ya, sejauh ini kami menerima 4 TPS yang mengusung konsep sedikit berbeda ya, berbeda dalam artian mungkin untuk memberikan efek segar ya, dan juga untuk menggait pemilih ya, menggait pemilih supaya saya pengen melaksanakan hak pilih saya ya. Contoh kayak di Bendan Kergon itu ada 3, di TPS 34 itu temanya Green Forest, jadi hijau gitu ya. Lalu di TPS 8 ada yang temanya Valentine, jadi mungkin karena bertepatan dengan 14 Februari ya. Lalu di TPS 27 Bendan Kergon itu ada yang temanya wayang, jadi seperti kerajaan wayang, jadi seperti kita kalau datang melihat pagelaran wayang gitu loh. Yang terakhir di TPS
24 Medono itu ada yang dibuat seperti foto booth. Jadi ada seragamnya seperti pegawai kantor. Jadi datang ke kantor lalu silakan bisa swafoto ketika sudah melaksanakan. Jadi sejauh ini ada 4 yang ya mengusung konsep menarik terkait dengan TPS itu, Mbak. Oke, berarti cukup banyak ya Pak. Ada 3 ya Pak ya tadi ya. Oke, kalau menurut Pak Miftahudin sendiri selaku Ketua Bawaslu, bagaimana tanggapannya ada TPS unik di Kota Pekalongan? Ya itu kita amati sebagai bentuk KPU dalam menggait partisipasi masyarakat itu. Intinya di situ kalau dari kacamata Bawaslu. Jadi itu hal yang positif saja ya Pak Positif, ya. Selaginya itu menambah kondusivitas pemilu boleh dilaksanakan, apalagi kalau melihat ataupun memantik antusiasme pemilih. Nah ini langsung saja nih kita masuk ke antusiasme pemilih di Kota Pekalongan. Dari tahun atau pemilu tahun lalu sama tahun ini perbedaannya seperti apa Pak Fajar? Ya, untuk partisipasi mengalami kenaikan ya. Jadi kalau rata-rata kita ratakan 5 jenis pemilihan itu di tahun 2019 itu partisipasinya di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional targetnya 77,5, kita di 2019 83,9%. Untuk di 2024 ini kita mengalami lonjakan, rata-ratanya itu 86,06. Jadi ada kenaikan sekitar 2,16% untuk partisipasi pemilu di Kota Pekalongan. Berarti ada kenaikan ya Pak ya dari periode 1 ke periode yang lainnya. Nah ini menurut dari apa saja Ya, naiknya antusiasme masyarakat itu ya terlepas dari ini memang kolaborasi yang baik itu antara Bawaslu dengan KPU. Kemudian Bawaslu juga sering mengadakan sosialisasi terkait partisipasi masyarakat. KPU juga sering mengadakan talkshow, kemudian mengadakan sosialisasi, dan hal ini positif sekali gitu untuk memang mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam partisipasi masyarakat. Dan di samping itu kita melihat juga terkait dengan daftar pemilih. Jadi daftar pemilih yang kita amati pada pemilu kali ini itu lebih valid gitu. Jadi tidak mudah mencoret data pemilih meskipun ini tidak kelihatan. Tidak ada di rumah gitu. Oke, baik. Lalu kalau berbicara ketika pelaksanaan pemilu sendiri dari petugas KPPS itu ada kendala tersendiri tidak Pak? Terutama mengenai kondisi fisik atau kondisi kesehatan ketika 14 Februari itu, Pak Fajar. Ya, terima kasih. Jadi sejauh ini kita melihat ya refleksi di pemilu 2019 ketika ada 3 orang yang meninggal, satu petugas KPPS dan 2 dari petugas ketertiban KPPS ya. Evaluasi dari 3 itu, yang pertama petugas ketertiban ada batasan usia ya, kita ada batasnya usia 55 tahun ya. Dan untuk petugas KPPS kita kemarin menekankan untuk tidak banyak begadang gitu ya. Sejauh ini laporan yang masuk ke kami ada 1 Mbak. Jadi pada tanggal 14 Februari jam 11 malam itu dia dirawat ya, pingsan dirawat di Puskesmas Selatan, Kecamatan Selatan ya. Dan alhamdulillah sebelum subuh di tanggal 15 Februarinya yang bersangkutan sudah bisa pulang ke rumah. Jadi setelah kita konfirmasi tensinya tinggi. Ketika ditanya kenapa kok tensinya tinggi, jadi dia tidak bisa tidur. Jadi di tanggal 13-nya tidak bisa tidur. Ketika ditanya kenapa, karena tegang atau apa. Jadi pengalaman pertama. Jadi kami juga ternyata tidak bisa tidur sehingga tensinya tinggi gitu. Itu yang menyebabkan dia pingsan di malam hari hanya. Usianya berapa itu Pak? Untuk sekitar usianya sudah mendekati 50 atau masih 20-an 30-an tahun? Sekitar 40-an. Oh, 40-an. Jadi perempuan ya? Dia kebetulan bertugas di TPS 28 Kelurahan Jenggot. Oke, baik. Nah ini
faktor ini juga mungkin ya faktor pertama kalinya, dan ini langsung pemilu pilpres dan juga legislatif, jadi mungkin jadi pressure tersendiri. Tapi alhamdulillah sehat ya Pak yang bersangkutan sekarang. Alhamdulillah sehat ya, ada Oke. beberapa juga yang dia sakit ya, tapi tidak sampai dirawat. Iya. Jadi mungkin hanya masuk angin dan lain sebagainya lah, Iya. kelelahan. Oke, baik. Kalau dari petugas pengawasnya sendiri ini ada kendala fisik juga tidak Pak ketika 14 Februari? Ya. Kami tidak mendapatkan laporan terkait dengan pada waktu hari H ini sakit gitu. Dan alhamdulillah tidak ada di Kota Pekalongan. Tapi meskipun itu di hari H tidak ada, paskanya ini ya tentu saja ada. Nah, ini untuk Ya. pasca ditahan terlebih dahulu. Ini kita akan bahas setelah ini Siap. Bapak. Tapi Oke. yang penting aman ya Pak 14 Februari ya. Alhamdulillah. Oke, baik pemirsa yang ada di rumah. Setelah ini kita akan membahas tuntas mengenai pasca pemilu, yaitu sampai hari ini seperti apa kelanjutannya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhad di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kalau tadi kita sudah membahas banyak mengenai pra dan juga pemilu, sekarang kita akan fokus ke pasca pemilunya, yaitu berkaitan pastinya dengan rekapitulasi suara, sirekap, dan juga kondisi dari seluruh stakeholder ataupun yang berkaitan dengan pemilu, baik itu KPPS maupun juga PTPS. Langsung saja kita tanya terlebih dahulu ini ke Pak Fajar mengenai rekapitulasi sendiri, ini bagaimana Pak prosesnya? Ya, proses rekapitulasi yang kami lihat ini berlangsung dinamis Mbak ya. Dinamis, jadi rekapitulasi di tingkat kecamatan khususnya ya. Karena di tingkat kecamatan ini kita masih menemukan beberapa kesalahan penulisan di C hasilnya, sehingga dibetulkan pada saat proses rekapitulasi, termasuk ketika ada selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang digunakan ya, itu juga di-clearkan atau diselesaikan di tingkat kecamatan. Jadi proses rekapitulasi sejauh ini yang kami amati dinamis, dan dari KPU juga menerjunkan tim sehingga ketika ada hal-hal yang menurut kami cukup urgent bisa diselesaikan di kecamatan, dan di kecamatan ada PPK juga, ada teman-teman Panwascam juga dari Bawaslu, sehingga saya rasa kolaborasi di kecamatan berjalan baik sehingga proses-proses hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan proses rekapitulasi bisa selesai di kecamatan. Itu sih Mbak. Oke, langsung saja saya mau minta tanggapan juga dari Pak Miftahudin berkaitan dengan rekapitulasi. Ini juga kan sampai larut malam begitu Pak ya dari setiap TPS. Nah itu seperti apa dari pengawas sendiri? Ya, terima kasih Mbak Farah. Dari kacamata pengawas ini, pengawas itu kan bertujuan untuk memastikan mengawal suara dari TPS sampai ke kecamatan dan selanjutnya. Maka yang kita laksanakan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai di tanggal 15, tanggal 17-nya rekapitulasi. Maka tanggal 15 siang kita langsung membuat rumusan memitigasi proses pemungutan dan penghitungan suara yang nanti akan direkap di kecamatan. Kita mitigasi dan kita menemukan terkait dengan hal-hal penjumlahan, kemudian ketidaksesuaian antara tadi disampaikan Mas Ketua antara pengguna surat suara, pengguna surat suara sah tidak sah dengan pengguna hak pilih ini tidak sesuai dan banyak kita temukan. Nah, sebelum adanya kayak aduan kemudian komplain masyarakat terkait itu, kita sudah menemukan dulu. Kita sudah menemukan hal-hal yang tidak sesuai, kemudian hal itu kita selesaikan di rekapitulasi tingkat kecamatan. Jadi pada saat rekap ini jajaran pengawas kami sudah mengantongi data-data dari C hasil yang secara penjumlahan atau pengisian tidak sesuai.
Maka di situ langsung Panwas kami menyampaikan keberatan atau instruksi untuk perbaikan di kecamatan. Memang instruksi dari Bawaslu Kota, hal-hal terkait selisih angka dan lain sebagainya kami instruksikan kepada Panwas Kecamatan untuk diselesaikan di tingkat kecamatan, sehingga tidak menjadi permasalahan di tingkat kota. Kalau sudah sampai tingkat kota soalnya sulit untuk mencari solusinya. Kalau di tingkat kecamatan rekapitulasi ada selisih angka kemudian dicocokkan dengan C hasil atau plano tidak sesuai lagi, maka terjadilah hitung ulang kan gitu. Jadi selesai di tingkat kecamatan dan alhamdulillah itu kita sudah lakukan dengan maksimal. Kita pastikan perolehan angka yang perolehan suara yang di TPS sampai kecamatan tingkat kota ini tidak ada kecurangan, tidak ada pengelumbungan atau hal lainnya. Ini sesuai. Oke, jadi semuanya sesuai dan sampai kemarin rekapitulasi di tingkat kota aman ya Pak? Aman. Atau ada sesuatu yang dibahas juga kemarin? Aman secara general. Ada kejadian khusus satu memang yang di situ angkanya sudah dibacakan di kecamatan tapi tidak terinput di Sirekap. Tapi dari situ rekapitulasi kota langsung diperbaiki di situ. Tapi itu tidak sampai membuat permasalahan yang mengular sampai ke TPS lagi gitu Pak ya? Semuanya bisa selesai di kota. Sudah selesai. Oke, lalu kalau persiapan di rekapitulasi tingkat provinsi sendiri ini seperti apa Pak Fajar? Ya, untuk persiapan di tingkat provinsi sejauh ini kami baru menerima informasi bahwa tanggal 3 sampai dengan 4 nanti akan dilakukan acara sinkronisasi terlebih dahulu. Lalu prosesnya dilakukan di tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Maret. Ya, kami menunggu KPU Kota Pekalongan ini dapat giliran di tanggal berapa. Apakah tanggal 5, tanggal 6 atau tanggal 7, tapi prinsipnya karena rekapitulasi di tingkat kota kemarin berjalan dengan baik ya, ada saksi juga, ada teman-teman Bawaslu juga yang membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak diinginkan juga di rekap tingkat kota. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk rekap di tingkat provinsinya. Oke, dan semoga nanti juga berjalan lancar begitu Pak ya. Oke, berkaitan dengan rekapitulasi kembali ini Pak, ada juga selentingan-selentingan yang mempertanyakan mengenai Sirekap itu sendiri. Nah mungkin karena ini merupakan terobosan baru begitu ya di pemilu ini, mungkin ada banyak pertanyaan. Ini kenapa kok ada selisih ataupun datanya mungkin terlihat berbeda, tapi sebetulnya apa sih Pak yang harus dipahamkan kepada masyarakat terkait Sirekap? Ya, jadi Bawaslu memang melihat banyak gejolak di masyarakat ketika Sirekap ini terisi. Ada angka yang melebihi angka pemilih di situ, 600, 800 gitu. Kemudian Bawaslu langsung memitigasi, mencari letak kesalahannya. Ternyata proses dari sistem Sirekap itu adalah KPPS memfoto. Memfoto C hasil, kemudian di situ dikonversikan dari foto itu ke angka. Nah, dari sistem tersebut menggunakan AI, jadi ya bisa saja yang namanya sistem AI pun bisa salah gitu toh. Nah, ada yang betul, ada yang salah. Sebagai contoh, yang harusnya X itu dikonversi menjadi 0, itu X dikonversi menjadi angka 8. Sehingga terjadilah di situ seolah-olah penggelembungan, padahal itu kesalahan teknis. Nah, itu Bawaslu sudah menemukan, tetapi itu bisa diselesaikan di rekapitulasi kecamatan. Artinya di rekapitulasi kecamatan ini adalah proses pembetulan, proses perbaikan daripada tadi ada kesalahan yang di Sirekap tersebut. Gitu ya Mas Fajar, kurang lebihnya ya. Oke. Dari kacamata Bawaslu membaca itu. Iya, mungkin kalau ada dari Pak Fajar ada tambahan mengenai Sirekap itu sendiri seperti apa? Terima kasih. Jadi menegaskan kembali bahwa Sirekap itu sebetulnya alat bantu Mbak ya. Alat bantu ketika seseorang ingin langsung mengetahui di TPS-nya atau TPS tertentu itu sebetulnya berapa sih suaranya ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Miftah dari Bawaslu bahwa KPPS, petugas KPPS langsung memfoto ya, fotonya itu terkonversi tadi ya. Ketika terkonversi adalah mungkin kendala sedikit ya tadi ya, ketika X berubah menjadi 8. Tapi prinsipnya adalah
ketika ada indikasi kecurangan, tentu yang namanya kecurangan tidak akan dilakukan terang-terangan gitu toh. Tidak mungkin kita menggelembungkan suara setelah itu kita umumkan kepada publik bahwa ini loh kita melakukan penggelembungan suara, kan tidak. Justru ketika masyarakat mengetahui ada hasil yang salah, kan bisa memberikan masukan dan prosesnya tetap berjalan seperti biasa. Jadi dari TPS nanti rekapnya di kecamatan. Jadi kalau ingin lihat hasil cepatnya ya lihat lewat Sirekap, tapi tentu hasilnya tidak begitu akurat. Tapi tadi hasil murninya memang melalui proses berjenjang tadi. Dan ada satu kejadian unik, Mbak, yang sehingga disinyalir menjadi penggelembungan suara. Ada di salah satu TPS itu hasil jumlah suaranya melebihi, ini real ya, yang real melebihi dari jumlah pemilihnya. Setelah kita lakukan proses rekap di kecamatan, ternyata ada kesalahan pemahaman bahwa ketika seseorang mencoblos gambar partai dan caleg itu harusnya dihitung 1 suara, tapi dihitung 2 suara. Nah, sehingga ketika dijumlah melebihi dan lalu dilakukan penghitungan ulang di kecamatan sehingga itu selesai clear, itu saja. Oke, jadi tadi berkaitan dengan Sirekap, satu yang saya tangkap adalah Sirekap bukan satu-satunya hasil yang bisa dijadikan dasar, Pak ya, karena kita tetap harus menunggu proses yang berjenjang tadi. Betul, sesuai gitu ya? Regulasi yang sah itu kan proses berjenjang. Ini kota, kemudian nanti provinsi, nasional. Itu valid kan. Sirekap hanya alat bantu. Oke, dan tadi berkaitan dengan salah penulisan, mungkin ini petugas KPPS juga nanti ada sedikit kualifikasi ya, harus tulisannya rapih mungkin Pak ya, biar X itu biar nggak kebaca 8 begitu. Jadi kalau saya ini pasti nggak bisa gitu, karena saya tulisannya nggak rapi Pak, for your information. Jadi ini menarik sekali fakta-fakta yang terjadi di lapangan ya, tidak hanya petugas-petugas KPPS yang tadi mungkin ada kendala fisik, tapi juga ada kendala-kendala teknis yang di luar dari kontrolnya manusia, tapi ternyata ini bisa diselesaikan juga, terutama di tingkat Kota Pekalongan. Nah tadi kalau di segmen 2 kita sudah membahas mengenai bagaimana kondisi teman-teman KPPS dan PTPS ketika pemilu. Nah ini saya penasaran nih Pak, setelah pemilu ini ada laporan-laporan susulan tidak Pak mengenai kondisi fisik? Ini memang menjadi perhatian khusus karena kita belajar juga dari pemilu periode kemarin karena banyak sekali yang tumbang. Nah ini seperti apa ini Pak sejauh ini? Mungkin dari Pak Miftah terlebih dahulu. Ya, dari jajaran kami PTPS, kemudian pengawas kelurahan, pengawas kecamatan, itu memang meskipun terforsir betul, tidak ada yang sampai masuk rumah sakit gitu. Ya kalau sakit ini ya lumayan banyak. Karena meskipun sudah selesai di tanggal 15, mereka ini perlu menyiapkan administrasinya. Langsung mengejar administrasi seperti men-scan data C hasil, kemudian menginput di dalam template yang sudah kita rumuskan untuk mengawal rekapitulasi. Ini memakan waktu 3 hari ke depan lagi. Ya, nah itu membuat fisik dan daya tahan tubuh mereka memang akhirnya lemah. Ya, ada yang sakit, flu, demam gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada hal yang tidak diinginkan seperti masuk rumah sakit dan bahkan meninggal, itu tidak ada. Oke, kalau dari Pak Fajar sendiri seperti apa? Dan pastinya apa yang diberikan KPU dan juga Bawaslu tentunya untuk teman-teman yang sakit karena mungkin bertugas di pemilu itu. Ya, terima kasih. Jadi upaya pencegahan yang kami lakukan, memang teman-teman KPPS ini selain diikutkan di BPJS Kesehatan ya, jadi kemarin ada screening untuk melihat teman-teman KPPS ini apakah sudah tercover di BPJS Kesehatan ya khususnya ya, dan kita juga mengapresiasi kepada pemerintah kota karena pemerintah kota sudah ada MOU dengan BPJS Kesehatan, jadi memastikan warganya untuk tercover di program BPJS Kesehatan. Yang kedua berkaitan dengan BPJS juga kita ikutkan teman-teman KPPS dan juga petugas ketertiban itu di program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi hanya melakukan iuran satu kali untuk program pemilu ini. Jadi ketika nanti ada apa-apa harapannya bisa mendapatkan santunan, walaupun tentu kita tidak ingin ada apa-apa dalam proses pelaksanaannya. Oke, jadi sejauh ini aman ya Pak ya, dan aman. Tribute lah untuk para abdi negara 14 Februari kemarin ya. Luar biasa ini loh, viral sekali
profesi KPPS gitu ya atau PTPS menjadi hype sekali Pak di sosial media, dan tentunya ini bisa menjadi isu-isu segar di tengah panasnya pemilu 2024 begitu. Dan semoga ini bisa menjadi semangat untuk ke depan di periode selanjutnya, masih banyak anak-anak muda yang mau berpartisipasi mengawal langsung demokrasi. Dan untuk terakhir ini Pak, saya ingin mendengar closing statement dari Pak Fajar dan juga Pak Miftah. Silakan, shoot dulu mungkin. Enggak, bercanda. Ini Pak Fajar dulu, silakan. Iya, oke, terima kasih. Jadi harapan saya setelah proses pelaksanaan pemilu ini berjalan, semua bisa menerima hasilnya ya, karena sekali lagi butuh kedewasaan untuk menerima hasil ya. Ketika pun tidak menerima juga masih ada mekanismenya, bisa mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi nanti 3 hari maksimal pasca penetapan rekap di tingkat pusat. Dan terakhir ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama terima kasih, yang kedua terima kasih, dan yang ketiga terima kasih karena kami dari KPU belum menemukan kata selain terima kasih atas segala kontribusi seluruh pihak yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan. Ada kepolisian, ada Bawaslu, ada masyarakat, dan semua juga petugas kami di KPPS, PPS, dan juga PPK. Jadi itu, dan kedepannya terima kasih juga untuk angka partisipasi yang menurut saya luar biasa, ada kenaikan dari sekitar 2%. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak. Oke, langsung saja. Siapa tahu kalau dari Pak Fajar terima kasih, kalau dari Pak Miftah apa langsung. Oke, dialih bahasakan. Silakan Pak. Ya. Jadi pemilu di tanggal 14 Februari 2024 yang dilaksanakan 1 hari lebih ya, 2 hari sampai siang itu merupakan berjalan yang sebelumnya ini sudah dilakukan melalui proses yang sangat panjang dari 2022 November, kemudian dimulai dari Verfak Parpol, Verfak DPD, kemudian pemutakhiran daftar pemilih, kemudian pencalonan, kemudian kampanye, masa tenang. Artinya ini tidak merupakan proses yang mudah, merupakan proses yang sangat luar biasa, melibatkan beberapa pihak, banyak pihak yang terlibat untuk membantu proses berjalannya pemilu di Kota Pekalongan ini dengan lancar. Terima kasih banyak kepada jajaran kami yang sudah mengawal demokrasi di Kota Pekalongan dari awal tahapan sampai nanti di akhir tahapan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada objek-objek pengawasan kami, antara lain KPU yang selalu koordinasi dengan kita dan selalu diindahkan penjagaan-penjagaan kita, kepada semua parpol yang di situ menjadi pejuang demokrasi juga Mbak. Karena kalau tidak ada parpol tidak bisa demokrasi dilaksanakan. Yang sudah kooperatif dengan kami menjalankan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan regulasi yang ada. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah ikut serta menyukseskan pemilu 2024. Luar biasa, tetap damai dan kondusif sampai pengumuman finalnya muncul begitu ya. Kita tetap kawal demokrasi sampai nanti, dan terima kasih Pak Miftah, Pak Fajar atas kehadirannya. Sampai jumpa di Expose episode selanjutnya, dan selamat malam. Saya Farah Farhat.